Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahliani Hilda Permana dengan NIM 41619110066, mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Stasiun Kereta Api Pondok Cina dengan metode Service Quality dan Quality Function Deployment. Adapun pembahasan dari proposal penelitian ini ada 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Transportasi merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan jasa transportasi diikuti dengan semakin tingginya kegiatan masyarakat, maka akan memerlukan peningkatan dalam bidang jasa transportasi. Salah satu jenis transportasi yang digunakan sebagai alternatif untuk membantu mengatasi permasalahan kebutuhan transportasi masyarakat tersebut adalah kereta api. Kereta api merupakan salah satu transportasi yang mengangkut penumpang dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, kereta api merupakan satu alat transportasi yang digemari oleh masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan konsumen yaitu dengan memberikan pelayanan jasa yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor lain. Stasiun Pondok Cina adalah stasiun yang paling banyak mengangkut dan menurunkan penumpang jalur KRL Jabodetabek. Di dalam stasiun Pondok Cina ini terdapat berbagai macam pelayanan, di antaranya pembelian tiket, penukaran tiket, dan pengaturan jadwal keberangkatan kereta api. Pelayanan pembelian tiket dan pengembalian tiket sering terjadi antrian yang panjang, membuat penumpang kurang puas. Masalah yang lain yang terjadi ini adalah keadaan ketika naik dan turun penumpang yang begitu padat. Hal ini berdasarkan survei dari beberapa penumpang. Di situ menyatakan bahwa penumpang kurang puas terhadap pelayanan pembelian tiket dan penukaran tiket serta antrian untuk masuk ke dalam stasiun Pondok Cina. Dari beberapa survei yang dilakukan terhadap penumpang kereta api di stasiun Pondok Cina, 56,7% menyatakan tidak puas terhadap pelayanan penjualan tiket, kemudian merasa kurang puas terhadap penukaran pelayanan tiket di stasiun Pondok Cina sebesar 56,7% dan terhadap antrian masuk stasiun sebesar 61,3%. Dilihat dari permasalahan tersebut, maka metode self-qual dan quality function deployment bisa digunakan untuk mengetahui atribut kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan customer untuk mengetahui kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan harapan dari pelanggan. Sehingga pada akhirnya diketahui atribut-atribut pelayanan yang dianggap belum memuaskan pelanggan, agar bisa diperbaiki mutu pelayanan pada stasiun Pondok Cina. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan di stasiun Pondok Cina. Yang kedua, apa saja upaya perbaikan yang dapat digunakan guna meningkatkan kualitas pelayanan di stasiun Pondok Cina. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui atribut kualitas pelayanan di stasiun Pondok Cina. Yang kedua, memberikan ulasan perbaikan atribut pelayanan sebagai peningkatan kualitas pelayanan di stasiun Pondok Cina. Kemudian yang keempat, ada batasan dan asumsi. Batasan dan asumsi dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian dilakukan di stasiun Pondok Cina. Yang kedua, penelitian ini dilakukan terhadap penumpang yang menggunakan sarana transportasi kereta di stasiun Pondok Cina. Yang ketiga, penelitian ini menganalisis hubungan antara keinginan dan harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan di stasiun Pondok Cina dengan 5 dimensi pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsive, assurance, dan empati. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama tentang kualitas.
Secara harfiah, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dalam dunia bisnis, kualitas ditempatkan sebagai alat yang sangat ampuh dalam usaha mempertahankan bisnis suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada kepuasan pelanggan. Menurut Cipto dan Chandra, mengidentifikasikan 3 komponen utama dalam kepuasan pelanggan, yaitu 1. Kepuasan pelanggan merupakan respon. Yang kedua, respon tersebut menyangkut fokus tertentu, ekspektasi, produk, pengalaman konsumsi, dan seterusnya. Yang ketiga, respon terjadi pada waktu tertentu, setelah konsumsi, setelah pemilihan produk atau jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif, dan lain-lain. Kepuasan pelanggan bergantung pada perkiraan kinerja produk dalam memberikan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Jika kinerja produk jauh lebih rendah dari harapan pelanggan, pembeli tidak terpuaskan. Jika kinerja sesuai dengan harapan, pembeli terpuaskan. Jika kinerja melebihi yang diharapkan, pembeli lebih senang. Kuncinya adalah menyesuaikan harapan. Kemudian yang ketiga ada service quality. Salah satu alat analisis yang digunakan untuk melakukan pengukuran kualitas jasa adalah dengan metode service quality. Metode tersebut berfungsi untuk mengetahui gap antara kualitas layanan yang diberikan pihak manajemen dan diharapkan oleh konsumen. Pada metode ServQual, kualitas pelayanan akan diukur berdasarkan 5 dimensi, yaitu yang pertama, reliabilitas, yang kedua, daya tanggap, yang ketiga, jaminan, yang keempat, empati, dan yang kelima, bukti fisik. Kemudian yang keempat ada Quality Function Deployment. Quality Function Deployment atau QFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian, yang kelima ada proses QFD. Pada prinsipnya, metode QFD adalah usaha yang dilakukan untuk menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan oleh perusahaan. Proses QFD dimulai dengan suara pelanggan dan kemudian berlanjut menjadi 4 aktivitas utama, yaitu yang pertama, perencanaan produk, yang kedua, desain produk, ketiga, perencanaan proses, keempat, perencanaan pengendalian proses. Yang keenam ada House of Quality. Suatu perangkat QFD adalah House of Quality. Rumah kualitas merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk atau jasa. Matriks Haoki merupakan sebuah bangunan yang terdiri dari 6 komponen pokok, yaitu pondasi, dinding 2 buah, tiang, langit-langit, dan atap. Kemudian selanjutnya ada pengujian statistik. Data yang masuk akan diuji dulu kecukupan datanya, kevalidasian, dan reliabilitasnya. Yang pertama ada uji kecukupan data, yang ini mencakup tentang kuesioner yang disebarkan kepada responden dengan tujuan untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dijamin. Yang kedua ada uji validitas, yaitu digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Yang ketiga ada uji reliabilitas, yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kemudian yang ketiga ada metodologi penelitian. Dari metode penelitian ini yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Dengan demikian, penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan nilai dari kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan stasiun Pondok Cina. Kemudian yang kedua ada jenis data dan informasi. Jenis data dan informasi ini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan. Yang kedua, data sekunder.
Dalam data sekunder ini, data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku perpustakaan, dan buku ilmiah yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Kemudian yang ketiga ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah survei melalui kuesioner, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada penumpang stasiun Pondok Cina. Kemudian yang keempat, metode pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini digunakan metode service quality dan quality function deployment. Langkah-langkah yang akan digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, perhitungan gap antara persepsi dan harapan, menentukan technical response, menentukan hubungan antara what's dan how, menentukan technical correlation, menentukan matriks perencanaan, dan yang terakhir pembentukan rumah kualitas atau house of quality. Kemudian kerangka penelitian bisa dilihat dimulai dari studi lapangan, studi literatur, perumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel, pengumpulan data, penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner, uji kecakupan data, uji validitas, uji reliabilitas, identifikasi gap dari persepsi dan harapan, pembentukan HOQ, usulan perbaikan, dan hasil dan pembahasan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.